Apa itu belajar? Ada paling tidak 3 buah teori belajar yang harus diketahui agar tidak salah dalam penerapannya, baik bagi orang tua pada anak maupun atasan dalam sebuah perusahaan kepada bawahannya. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan bahwa seorang telah berhasil dalam belajar ketika dalam diri seorang tersebut terjadi perubahan sikap yang diinginkan. Dalam teori ini, proses dan cara belajarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah hasil sesuai tujuan yang diinginkan orang yang mengajarkan pelajaran tersebut. Teori belajar ini cocok diaplikasikan untuk mengajarkan kedisiplinan, sopan santun, etika, moral, dan hal lain yang berhubungan dengan tingkah laku. Biasanya teori belajar ini paling sering digunakan oleh orang-orang yang erat kaitannya dengan dunia militer. Pernah merasakan pembelajaran dengan menggunakan teori ini? Komen di bawah. 2. Teori belajar kognitivistik. Teori belajar ini menekankan pada perhatian, ingatan, logika, analogi, dan segala hal lain yang berkaitan dengan proses kerja otak. Hasil dari sebuah proses pembelajaran tidak selalu sama persis dengan hasil yang diinginkan. Yang penting adalah keterlibatan orang yang belajar pada kegiatan belajar yang dilaksanakan. Seorang dikatakan belajar ketika seorang tersebut terlibat aktif dalam proses belajar, seperti merespon pernyataan, menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas, terlibat aktif dalam menganalisa, dan lain-lain. Teori belajar ini cocok diterapkan ketika pembelajaran yang erat kaitannya dengan pengetahuan, pemahaman, analisa, kalkulasi, dan penyelesaian masalah, dan lain-lain. Ada yang pernah diajari matematika dengan cara ini, atau diajari matematika dengan garis besar yang siap dipukulkan kalau tidak bisa menjawab? Komen di bawah. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Seperti namanya, teori belajar ini menekankan pada konstruksi dalam pembelajaran. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang pernah dilalui, analisa yang pernah dilakukan, pandangan dari segala perspektif, dan evaluasi diri. Setiap mengalami kegagalan maupun keberhasilan adalah masing-masing menjadi pondasi, tiang, rangka, atap, dinding, dan semua perlengkapan interior dalam sebuah bangunan yang dinamakan karakter. Misal, hasil dari susunan berbagai macam ilmu dan pengalaman yang dimiliki mulai dari spiritual, moral, etika, ekonomi, sosial, politik, sampai benturan konflik, baik dalam diri maupun dari luar diri, dengan porsi yang sesuai membentuk suatu karakter yang bernama pejabat yang amanah, atau bisa sebaliknya yaitu pejabat korup. Atau tidak usah jauh-jauh deh, bagi Anda yang sudah punya anak atau yang dulu pernah melewati masa sekolah dasar dan sekolah menengah, kalau masih ingat, di dalam satu kelas ada berbagai macam karakter. Ada yang cengeng, ada yang nakal, ada yang ngakal banget, ada yang pintar, ada yang sok pintar tapi pelit, ada yang tukang atur, ada yang bawel, dan ada berbagai macam karakter lain. Tentu, mereka belum masuk ke dunia orang dewasa yang rumit, penuh pengetahuan dan pengalaman. Namun, di usia itu saja sudah terbentuk bermacam-macam karakter yang pada dasarnya kita sebagai manusia belajar dari lingkungan kita menggunakan panca indera, sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan bahkan apa yang kita makan, sekecil apapun interaksi kita akan selalu berpengaruh pada pembentukan karakter. Misalnya anak nakal yang suka membuli, besar kemungkinan bahwa dia terbiasa menerima bulian dari orang tua atau anggota keluarga lainnya.
Sebaliknya, ada juga yang menjadi sangat pengecut dan antisosial karena bulian orang tuanya. Sehingga orang tua yang ingin membentuk karakter anak sebagai penerus nama keluarga atau seorang pemimpin yang ingin membentuk karakter karyawan yang berada di bawah naungan perusahaannya sebagai representasi dari perusahaan tersebut. Maka mereka harus bekerja keras dalam pembentukan tersebut. Karena tidak sesederhana memperlakukan pembelajaran dengan pandangan teori belajar behavioristik atau kognitivistik. Bisa saja menggunakan keduanya atau membuat pola tertentu sehingga terbentuklah sebuah bangunan yang kokoh. Sebab untuk membentuk sebuah bangunan yang kokoh harus menggunakan bahan baku dan teknik yang berkualitas. Kesimpulan dari semua yang saya paparkan tadi, bahwa untuk mengajarkan sesuatu kita harus fleksibel dalam cara pandang kita terhadap belajar. Tergantung pada tujuan apa yang ingin kita capai. Ketika kita ingin mengajarkan kedisiplinan, kejujuran, dan sikap lainnya, maka gunakan cara pandang behavioristik dalam belajar. Ketika kita ingin mengasah otak, memecahkan masalah, logika matematika, dan segala hal yang berurusan dengan kinerja otak, maka gunakan cara pandang kognitivistik dalam belajar. Sedangkan kalau ingin membentuk karakter, maka harus banyak-banyak bersabar, karena membangun suatu karakter perlu usaha yang ekstra. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.